Walaupun beberapa jalan masih tergenang, tapi kita sempatin bawa keluarga jalan-jalan ke pantai. Halo guys, ini lanjutan video pas aku ajak anak-anak main ke pantai. Sebenarnya kita mau berangkat pergi main-main ini tuh sekitar 2 hari yang lalu. Namun karena cuaca beberapa hari yang lalu itu musim hujan terus ya, jadi beberapa jalan di Danau Siais itu terbenam. Bahkan kabarnya itu sampai sepinggang orang dewasa guys. Nah ini kalian lihat ada genangan air, sisa-sisa banjir. Karena 2 hari terakhir ini udah nggak hujan lagi ya, jadi airnya itu cepat banget surutnya. Sekarang tuh kalau mau main-main harus lihat cuaca dulu ya, karena beberapa jalan di Danau Siais itu tuh agak rentan. Nah di sini juga masih ada genangan yang cukup dalam juga, dan ini tuh ada lubang. Nah tadi tuh kita kena lubang ya guys. Aduh bahaya banget sih, udah air tergenang, ada lubangnya. Syukurnya mobil kita masih aman-aman aja melewati jalanan ini. Ini juga tebingnya tuh terbelah gitu ya guys, jadi batunya tuh besar banget dan rawan sekali untuk longsor. Nah di sini kita udah sampai ke Simatutung ya, cuma Bunda Tamanya lagi keluar. Tadi sebelum berangkat itu kami udah ketemu dengan Bunda Tama dan mereka itu lagi ada keperluan. Seperti yang aku ceritain di video sebelumnya ya, kalau teman aku tuh bakalan ikut juga rencananya. Cuma karena keduanya itu lagi ada keperluan, jadi katanya mereka bakalan nyusul aja guys. Nah kalian masih ingat gak dengan video aku yang lewatin jalanan longsor? Sekarang tuh akses jalannya udah bener-bener dibuka. Untuk saat ini sih jalur Batang Toru ke Natal udah aman banget ya dilalui roda 4. Cuma ya itu harus hati-hati kalau lagi musim hujan. Terutama nih di Tanjakan Baung ya guys, sebelum Danau Siais itu tuh jalannya cukup parah. Kalau jalur ini tuh kalian lihat aja ya, bener-bener aman banget, nggak ada yang longsor atau gimana. Cuma emang masih ada satu titik yang bener-bener terbenam terus ya. Kalau ini sih nggak banjir juga selalu terbenam katanya. Nah kita dikasih tahu sama salah satu pengguna, katanya kalau ngelewatin itu harus bagian pinggir ini, jadi jalur kuning itu tuh dilewatin. Karena kalau kita ambil tengah ya, di tengah itu katanya ada lubang. Jujur di sini tuh aku agak deg-degan ya guys, karena aku takut banget ini ngelewatinnya. Takutnya nanti mobilnya malah berhenti mogok dia kan. Aduh sayang banget mobilnya. Tapi sejauh ini sih banyak travel yang lewat ya guys. Pas ngelewatin genangan ini ya, aku tuh bener-bener gak berhenti berdoa, karena katanya lubangnya di sini tuh besar banget guys. Takutnya kalau salah jalur tuh masuk ke lubangnya, mobilnya mati. Aduh ampun deh, pusing pala dedek bang. Tapi alhamdulillah Pak Su kita handal juga bawa mobil ya guys. Nah kalau udah lewatin genangan ini hati udah tenang ya guys, karena kita udah deket nih dengan pantai, dan ini tuh daerah Sikapas. Tapi kita nggak langsung main ke pantai ya guys, kita singgah dulu ke rumah Bu Bidan. Bukan mau berobat, tapi kita mau ngajarin Bu Bidan ini buat ngonten lagi sambil menunggu teman-teman aku datang ya guys. Tapi maaf banget aku nggak bisa videoin pas proses mengajarinnya, dan ini dipersingkat aja, tiba-tiba udah sore guys. Suami aku tuh udah lelah menunggu karena ternyata ada halangan sedikit gitu guys. Setelah ditanya kabarnya, ternyata cuma Bunda Tama aja nih yang bisa nyusul kami ke sini, dan Bunda Rezakinya nggak bisa ikut. Nah karena waktunya udah menjelang maghrib gitu ya guys, anak-anak aku tuh udah pada lapar lagi, padahal tadi siang tuh udah makan ya. Nah akhirnya kita diajak sama Kak Bi dan Yeni buat makan di tempat mie sop langganan mereka. Ini kita makannya bareng adik-adiknya Kak Yeni ya guys. Walaupun statusnya kita sebagai tamu ya guys, tapi Kak Yeni dan keluarganya itu benar-benar ramah banget. Jadi obrolannya tuh kayak udah seru aja gitu guys. Nah ini pesanan kita, mie sopnya udah dateng. Di sini tuh ada bakso, mie ayam, cuma katanya mie sopnya itu memang paling endul, apalagi pakai telur terus cabe, dikasih sedikit saus dan juga kecap manis. Beuh enak kali. Dari penampakannya aja kalian tahu ini enak ya kan. Andaikan lah kakak yang penjual mie sop ini akan jualan dia di samping rumahku, mungkin udah tiap hari aku makan mie sop dia ini. Nah ceritanya Kak Yeni itu nawarin kita buat nginap di rumahnya ya, tapi akunya segen guys karena bawa banyak anak-anak, dan apalagi ada teman aku juga. Nah ini dia nih udah nyampe mereka. Ternyata kata mereka ya dari danau itu hujan. Padahal dari tadi kalian lihat kan video aku itu nggak ada hujan sama sekali. Aduh lucu banget, Teletubbies acu. Nah tadi Bunda Tamas baru nyampe udah ganti baju dan makan juga. Ini kita melanjutkan perjalanan ke Singkuang untuk cari penginapan guys. Sebenarnya tujuan kita itu mau ke Pantai Tabuyung ya, cuma karena posisinya udah malam, takutnya di Tabuyung kita nggak dapat penginapan kan, jadi kita nginap di sini guys, di penginapan keluarga di Singkuang. Kita langsung masuk aja dan tanya berapa sih harga penginapan di sini. Ternyata harganya bervariasi ya, jadi tergantung fasilitasnya juga. Kalau tipe tempat tidurnya kayak gini dan nggak pakai AC itu 150, sedangkan kalau yang pakai AC itu 250. Tapi ada tipe yang paling murah juga guys. Nah yang kayak gini itu cuma 100.000. Kita ambil yang paling murahnya aja yang 100.000 ya guys, karena untuk fasilitas sih sama aja ya, ada kamar mandi di dalam juga dan udah dapat kipas angin. Cuma karena dua tipe kamar yang 100.000 aja, sedangkan kita butuh 3 kamar, jadi kita dapat korting yang
yang harga 150 dibikin jadi harga 100.000 aja guys. Nah di sini kita udah deal dengan 3 kamar. Anak-anak nanti tidur sama Kak Ayunya. Ini Bunda Tama katanya lagi gak enak badan, mungkin kecapean ya guys. Bunda Tama langsung istirahat karena udah kecapean. Nah ini dia kamar aku, walaupun gak pakai dipan, tapi yang penting ada kamar mandi di dalam ya kan. Kita mah tidur di lantai juga oke. Nah ini tengah malam anak-anak udah pada kelaparan lagi. Jadi tadi tuh beli ayam geprek gitu. Jadi kita kasih makan dulu anak-anak, habis itu baru istirahat. Dan kalian harus tonton lagi video selanjutnya ya.